Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Highlights, pemirsa. Kementerian Perindustrian mencatat kinerja industri pulp dan kertas semakin berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Ya, tercatat hingga Februari 2025, industri pulp dan kertas di Indonesia mencatatkan nilai ekspor sebesar 8,09 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 131,05 triliun rupiah. Aktivitas produksi di sektor industri pulp and kertas terus tumbuh positif dan sangat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data bulan Februari 2025, industri pulp dan kertas di Indonesia mencatatkan nilai ekspor sebesar 8,09 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 131,05 triliun rupiah. Rinciannya, industri pulp menyumbang 3,56 miliar dolar Amerika Serikat, sementara industri kertas mencapai 4,44 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menegaskan kinerja positif ekspor pulp and paper di tahun pertama 2025 ini turut berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang. Untuk itu, pemerintah terus memfasilitasi keberlangsungan dan pertumbuhan industri pulp dan kertas dalam negeri. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan resmi ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas atau Satgas Koperasi Merah Putih. Ya, penunjukan tersebut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan target penyelesaian terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih dalam waktu 1,5 bulan. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satuan Tugas atau Satgas Koperasi Merah Putih. Pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat realisasi program koperasi nasional di tingkat desa dan kelurahan. Hasilnya hingga saat ini sebanyak 80.133 koperasi merah putih sudah terbentuk. Jumlah tersebut sudah mencapai target secara nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa berperan penting dalam memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu, Zulkifli Hasan menargetkan penyelesaian program koperasi Desa Merah Putih dalam waktu 1,5 bulan ke depan. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pembentukan 80.133 koperasi Desa Merah Putih akan diperkuat dengan upaya pemerintah melakukan penguatan lembaga. Menteri Koperasi Budi Aristiadi memastikan keberlanjutan serta keberfungsian koperasi melalui kelembagaan yang terintegrasi. Ya, Menteri Koperasi menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penguatan kelembagaan koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, di mana Koperasi Desa Merah Putih yang telah terbentuk sebagai bagian dari program strategis nasional. Untuk itu, pemerintah menilai 80.133 koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Indonesia perlu pendampingan yang terintegrasi, termasuk dengan 63.000 koperasi diantaranya telah berbadan hukum. Sementara itu, pemirsa, rencananya terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di seluruh daerah di Indonesia ini akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto tepat di Hari Koperasi Nasional 2025 pada 19 Juli mendatang. Nah, karena itulah tujuan mulia Kopdes Kelurahan Merah Putih adalah bagaimana kemiskinan bisa kita hilangkan, rentenir tengkulak kita hilangkan, kemiskinan ekstrim, kesejahteraan masyarakat kita tingkatkan, dan ekonomi rakyat menjadi mandiri dan menjadi tulang punggung negara ini ke depan. Ini soal pilihan. Yang namanya Koperasi Desa Merah Putih ini pertama kali harus ada keperpihakan dulu. Kamu mau berpihak sama apa? Distributor, middleman, tengkulak, rentenir, atau berpihak sama rakyat? Kembali di Prime Market Highlight, pemirsa.
Presiden Prabowo Subianto menilai saat ini produksi pangan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ya, oleh karena itu dirinya meyakini target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah akan segera terwujud dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto menilai saat ini produksi pangan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu dirinya meyakini target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah akan segera terwujud dalam waktu dekat. Dalam paparannya saat peresmian pembangkit listrik energi baru terbarukan, Prabowo menyebut dalam 6 bulan pertama pemerintahannya, peningkatan produksi pangan sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir, di mana rata-rata sejumlah tempat produksi di berbagai daerah mampu menghasilkan peningkatan hingga 50%. Dan kita sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia diberi karunia potensi-potensi kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia sekarang menuju swasembada pangan dengan sangat yakin dan sangat pesat. Saya telah memberi target untuk kita swasembada pangan 4 tahun. Ternyata hasil beberapa bulan ini sudah menunjukkan produksi kita meningkat secara luar biasa. Adapun pemerintah meyakini Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dalam beberapa tahun mendatang, sekaligus menjamin keberlangsungan pertumbuhan sektor pangan tanah air di tengah ancaman krisis global dan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Meliputan ADXC. Ya, Lembaga Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization memproyeksikan produksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam tahun 2025-2026. Produksi Indonesia diperkirakan naik 4,5% dibandingkan dengan musim sebelumnya yang sebesar 34 juta ton. Lembaga Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization mempromosikan produksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025 hingga 2026. Produksi Indonesia diperkirakan naik 4,5% dibandingkan musim sebelumnya yang sebesar 34 juta ton. Dalam laporan tersebut, FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, serta Tiongkok, India, dan Bangladesh. Kenaikan ini menandai pemulihan signifikan yang dilakukan pemerintah setelah sempat mengalami penurunan pada 2024-2025. Adapun Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2025 mencapai 13,95 juta ton. Angka ini diproyeksikan menjadi yang tertinggi selama 7 tahun terakhir. Berbagai sumber untuk IDAction. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai penyatuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dapat memperkuat akselerasi pembangunan sektor pertanian nasional. Langkah ini strategis dalam memperkuat peran kelembagaan petani untuk mewujudkan target swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai penyatuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dapat memperkuat akselerasi pembangunan sektor pertanian nasional. Langkah ini strategis guna memperkuat peran kelembagaan petani untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target swasembada pangan. Dalam paparannya saat Munas X di Jakarta, Mentan Amran menilai penyatuan dua kubu dalam tubuh HKTI dianggap sebagai langkah tepat dalam memperkuat konsolidasi kelembagaan petani sebagai satu kekuatan nasional, sekaligus menjadi rumah besar bagi seluruh petani dan organisasi tani Indonesia. Ini adalah momentum yang baik, luar biasa, menyatukan HKTI dua menjadi satu. Jadi kita bersatu, insya Allah ke depan. Kita memilih ketua HKTI baru, pengurus baru ke depan. Tetapi intinya adalah bagaimana kita merealisasikan visi misi Bapak Presiden Republik Indonesia, khususnya sektor pertanian dan yang menjadi prioritas beliau. Yang pertama adalah swasembada pangan, kemudian yang kedua adalah hilirisasi, kemudian biofuel, kemudian makan bergizi. Nah, 4 ini menjadi prioritas. HKTI fokus mensupport sektor yang
menjadi prioritas Bapak Presiden ke depan. Adapun dengan struktur yang lebih solid, HKTI diyakini mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pencapaian berbagai program pembangunan pertanian, termasuk swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan. Tim Liputan ADX Channel. Ya, sementara itu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya memperkuat produksi pertanian nasional guna mencapai swasembada, ketahanan dan kedaulatan pangan. Menurutnya seluruh upaya harus diarahkan pada peningkatan jumlah penanaman agar panen pun lebih melimpah. Ya, Sudaryono menegaskan bahwa inti dari ketahanan dan swasembada pangan adalah menanam sebanyak dan sesering mungkin. Menurutnya produksi pangan yang berlimpah hanya bisa tercapai jika petani memiliki akses terhadap bibit unggul, teknologi pertanian, serta dukungan riset dan inovasi. Dirinya juga menyebut bahwa peningkatan produktivitas tidak hanya berlaku untuk tanaman pangan, tapi juga komoditas seperti kelapa, kakao, kopi, dan coklat. Penelitian terhadap bibit unggul harus dilanjutkan dan hasilnya harus diimplementasikan. Tadi disampaikan Pak Menteri, sebetulnya kedaulatan, ketahanan, dan swasembada itu intinya harus menanam. Nanam banyak, panen banyak. Nanam lebih sering, panennya lebih sering. Maka tidak bisa kita berwacana saja. Inti dari mencapai swasembada, ketahanan, dan kedaulatan tadi adalah bagaimana kita memproduksi pangan kita sebanyak-banyaknya. Dengan cara panen lebih banyak. Kalau panen lebih banyak, maka nanam kita harus lebih banyak.